bisnis dunia probability itu kan tidak bisa satu kepastian kan, tidak kayak surat utang negara yang pasti dapat persentage. Dapat sekian. Tapi setidaknya kalau kita bisa meng-aiming 65% sampai 70% winning rate probability-nya, itu layak dipertimbangkan sebenarnya kan itu. Nah, terkait dengan winning rate tadi, kalau kita bicara historical berapa persen? Winning rate terhadap IISG itu di atas 75%. Oh. Ya, winning rate terhadap saham 66 sampai 70%. Itu. Winning rate itu kan bukan berarti risk to reward. Yeah. Jadi dari 100 kalau saya bilang naik atau saya bilang turun itu terjadi. Even cuma 66%, berarti kan ada 34%-nya atau 34 kalinya gagal. 66 itu sudah lebih dari cukup untuk dapetin 30 sampai 60% growth per tahun. Karena money management dan risk managementnya benar dan membeli saham-saham yang misalnya lagi turun ke bawah dan kita dapat momentum dia naik ke atas sampai 60-70% kita hold gitu. Nanti saham yang lain kita masuk juga. Jadi kumulatif ya kurang lebih growth-nya at least 30% gitu. Jadi kita nggak perlu nyari muluk-muluk yang sampai 200-300%. Itu ada lagi di market yang lain kayak Mr. Gold. Ya Astronaci juga expert di gold misalnya. Nah itu untuk uang kecil kita bisa lipat gandakan 3-4 kali dengan uang kecil. Uang kecil sekecil apa? Ya mungkin 1 juta rupiah. Bisa nggak Pak 1 juta rupiah jadi berapa? Bisa jadi 100 juta. Tapi itu kan tidak mungkin terjadi di saham. Di saham ya uang yang sewajarnya mau berapa, terus kita growth-nya 20, 30, 40% setahun gitu. Bagi sebagian orang terlalu kecil. Terutama bagi orang-orang yang memang spekulan gitu ya, yang nyarinya saham gorengan. Tapi kita lebih ke prudent, karena uang itu bagaimanapun harus bertanggung jawab kita mengelolanya. Gitu. Ya tadi menarik soal, kan investasi di saham kan satu sisi ada return, satu sisi ada risk. Nah kalau dengan model Astronasi ini, berarti aspek risk sebetulnya yang lebih ditonjolkan duluan ya? Utama, betul. Karena prinsipnya adalah affordable risk. Angka yang kamu afford untuk menerima jika itu harus terjadi, angka yang harus siap hilang gitu. Banyak orang bilang kan uang itu ya harus dipertanggungjawab. Memang saya setuju, tapi yang namanya resiko itu sebelum kita masuk itu kita udah harus deal dulu ini resiko berapa yang kita mau telan nih. Kalau kita bilang trading tuh atau investing nggak ada resiko ya SBN, deposito. Yang namanya udah masuk ke financial market, capital market, equity market itu hakikatnya adalah high risk investment. Ya. Gitu. Harus siap dengan resiko. Betul. Ya. Betul. Oke. Kondisi sekarang, kalau pakai model Astronasi sudah banyak peluang belum? Minggu ketiga Juli itu mulai kan. Jadi baru minggu ketiga Juli. Bottoming-nya itu harusnya secara modelnya minggu ketiga Juli itu. Pre-bottomnya dari minggu kedua Juni, ya kan itu pre. Berarti masih mulai melandai gini. Juli minggu ketiga itu begini sampai Agustus minggu pertama. Jadi minggu ketiga Juli itu begini. Terus pelan-pelan naik begini. Sampai akhir tahun? Sampai akhir tahun harusnya. Makanya kan sekarang yang lagi kita kaji ulang dengan ancaman MSCI November dia mau balik lagi. Terus ini belum Dow Jones sudah muncul. S&P. Ya, saya berspekulasi. Indonesia ini negara yang unik sekali. Kayak kebal gitu. Jadi kalau dihantam satu fenomena pertama itu pasti rontok kita. Apapun itu. Pokoknya fenomena harus baru ya. COVID ya. Terus bom misalnya. Pertama itu pokoknya drop. Diancam turunin itu. Tapi yang kedua nggak ada yang peduli. Nah, itu Indonesia. Benar juga nih, menarik juga nih. Indonesia itu. Jadi kan saya ngelamatin itu cukup lama dari dulu gitu. Terus ini nampaknya ya kalau modelnya saya itu cukup benar, artinya dari setiap kejadian itu karena model yang saya pakai itu model Eye of Future itu, yang harga belum jadi dia udah kelihatan itu. Nah itu bukan lagi tanggal tapi itu udah nunjukin roadmap pergerakan harga di momen-momen bulan keberapa gitu ya. Kalau itu 8 dari 10 kejadian, setelah kita fine tune, kita kalibrasi itu kejadian. Artinya yang kemungkinan kita berspekulasi yang kemungkinan kalah power malah MSCI-nya. Jadi kalau November itu dia benar-benar muncul, chance untuk nurunin kita ke frontier itu kecil atau even diturunin ke frontier, kita naik. Karena itu yang jadi semua orang ketika berpikir bahwa kalau kita ke frontier semuanya akan turun. Kalau semua orang berpikir begitu, malah kebalikan yang terjadi. That's always happen di market kita. Semua orang mikir kita bakal crash, all time high. Kenapa bisa begitu? Padahal kan sama ya, kita ngomong pahitnya nih. Kita frontier. Kan reksadana yang indeks, fund asing yang indeks otomatis dia akan cabut gitu. Itu kan analogi umum kan? Ya. Akhirnya semua orang kan takut.
Jadi mungkin pada saat diumumkan Frontier seminggu pertama jebol. Setelah itu dengan sangat cepat mereka akan masuk, sapu semua yang di bawah naik. Karena saya punya teori yang berlaku sejak krisis subprime mortgage yang saya pelajari. Mereka itu akan selalu cari cara di negara manapun untuk bikin chaos, lalu mereka beli barang murah. Itu konsep shadow hand. Kita selalu ngomong shadow hand. Apakah itu shadow hand lokal ataupun shadow hand interlokal lah ibaratnya kalau zaman dulu telepon itu. Ya, mereka akan selalu bermain seperti itu. Bahkan mereka tidak segan-segan bikin manipulasi nge-buy out sekuritas beli asing itu untuk membeli news bahkan di media-media untuk nge-drive opinion market. Dan itu saya masih ingat dulu, saya nggak sebut emitennya lah, tapi sekelas JP Morgan, saya masih ingat tuh salah satu saham yang konglomerasi tahun 2010, konglomerasinya mungkin teman-teman pasti tahu lah ya, yang 7 saham brothers itu kira-kira, dia di coverage loh, fundamental sekelas JP Morgan. Dari harga 350 Pak, sampai 50 Pak, keep buying. Habis itu hilang. Nggak pernah diupdate lagi dan analis juga hilang. Dari situ waktu itu saya masih jadi analis di sekuritas kan, dari asing. Dari situ saya mempelajari fenomena menarik ini. Jadi yang namanya titipan bahkan ke sekuritas asing yang besar itu ya. Terjadi juga ya? Terjadi. Tapi bukan berarti JP Morgan salah, tidak. Saya melihat bahwa either itu oknumnya, ya kan, atau memang ada permainan. Karena secara aturan yang kita lihat, itu teman-teman analis juga lihat, kenapa ya di cover buy terus itu? Apakah ada kepentingan? Ataukah memang benar hanya JP Morgan pada saat itu salah lihat, dan itu tidak dia sendiri, diikuti dengan beberapa house gede lain. Gitu. Iya. Kembali tadi, jadi kemungkinan minggu kedua Juli itu udah pre-bottom ya? Ya. Minggu kedua pre-bottom, minggu ketiga udah landai sampai awal Agustus. Bisa naik? Naik. Harusnya naik ya? Ya, harusnya naik. Ya. Kita bicara sektor sekarang. Di momentum seperti ini, apa yang menarik? Sektor apa? Jadi market Indonesia sekarang kebagi 4. Yang pertama adalah tetap banking itu sebagai backbone market. Ya, banking, himbara ya, yang gede-gede. Terus kemudian kita lihat mining itu tetap. Karena perang ini bagaimanapun buat energi dan mining ya. Setelah mining energi gitu ya. Dan yang 4-nya konglomerasi. Itu doang yang nge-drive market sekarang 4 ini. Banking, Big Bang ya. Ya. Big Bang, mining, energi, konglomerasi. Itu aja ya? Itu aja udah. Dan energinya tuh bisa datang dari macam-macam. Kayak grupnya Bakri juga bisa kadang-kadang muncul energinya. Terus kalau oil ya pasti larinya Medco. Kalau metal mining ya cari yang emiten-emiten yang berbasis metal. Baik itu precious metal ataupun yang normal ya, metal normal gitu. Saya penasaran nih Mas Gema, sebenarnya nemu metode astronasi ini gimana ceritanya sih? Jadi combine antara astrologi dan Fibonacci itu tahun 2008 bulan-bulan November. Karena dulunya saya pakai technical analysis biasa, saya bahkan nggak menyentuh fundamental sama sekali karena kan dulu itu nggak kayak sekarang banyak guru ada YouTube. Dulu kan susah mau belajar kan gitu. Banyak ya. Banyak kalau sekarang. Nah itu karena saya mengalami kerugian cukup besar, terus kemudian saya baca buku tentang sosok Willem Delbert Gann gitu ya, yang menggunakan financial astrologi dan geometri, ibaratnya numerologi untuk mempredik market, dan itu legend lah ibaratnya. Terus kita combine bahwa saya menyadari bahwa ternyata saya rugi di market itu karena terlalu cepat atau terlalu lambat untuk eksekusi. Itu akhirnya lari ke tadi timing. Betul. Dari sana saya oprek, saya combine, cari celahnya mereka, kesalahan di mana, inefisiensi di mana, terus akhirnya saya kukuhkan astrologi dan Fibonacci itu dan menemukan cycle pertama memang di IHSG.